Salam Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Terima kasih buat jajaran penggembalaan yang memberikan kesempatan saya yang kesekian kalinya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Terima kasih Ibu Gembala yang hadir bersama-sama. Kemarin minggu tidak hadir, tapi saya berharap kita terus diberkati Tuhan dan ditolong Tuhan. Kita berdoa buat Pak Gembala supaya beliau disembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan lewat proses yang cepat supaya bisa melayani saudara-saudara di tempat ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Hidup yang diubahkan oleh Kristus. Hidup yang diubahkan oleh Kristus. Diambil dari Matius pasal yang keempat. Kita melompat kepada ayatnya saja. Matius pasal yang keempat. Mari kita perhatikan. Matius pasal yang keempat ayat yang ke-18 mulai. Ya. Matius pasal yang keempat ayat 18 mulai, firman Tuhan berkata demikian. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus dan Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka, Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayah lalu mengikut dia. Kita melompat kepada ayat yang lain, yaitu Markus pasal yang kedua ayat yang ke-13. Markus pasal yang kedua ayat 13 mulai sampai kepada ayat yang ke-17. Saya akan baca buat kita semua. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alpeus duduk di rumah cukai, lalu berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikut dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tulisan ini ditulis oleh ketiga Injil saudara-saudara untuk memberitahukan bahwa ada murid-murid yang dipanggil oleh Tuhan. Saya berkhotbah tentang hidup yang diubahkan. Saudara-saudara, semua orang mengharapkan keubahan hidup. Mari klik selanjutnya. Semua orang merindukan sebuah keubahan hidup dalam perjalanan hidup. Entah itu secara personal, entah itu keluarga, ataupun saudara-saudara bentuk organisasi. Semua ingin bermetamorfosis dengan baik. Semua ingin mengalami perubahan yang terus naik. Semua orang mengharapkan level yang lebih baik, saudara-saudara. Tapi ada banyak orang pada sisi yang lain, sekalipun mereka mengharapkan sebuah kehidupan yang baik, ada banyak orang sekian tahun mengikut Tuhan tapi mereka tidak mengalami apa-apa. Kita ingin melihat dua sisi yang disampaikan yang ditulis oleh Injil berkaitan dengan murid, yaitu dengan Petrus dan Lewi, saudara-saudara. Mengapa saya mengambil Petrus dan Lewi? Karena orang ini punya karakter yang berbeda. Karena orang ini punya kondisi yang berbeda. Karena secara ekonomi orang ini berbeda. Secara spirit orang ini berbeda, saudara-saudara. Saudara-saudara, Petrus adalah seorang nelayan. Yakobus adalah seorang nelayan. Mereka bukan golongan yang menengah ke atas. Mereka keluarga yang kalau sekarang mungkin dapat BPJS. Kalau sekarang mungkin dapat yang namanya bantuan beras. Kalau sekarang mungkin mereka yang mendapat bantuan pendidikan. Karena mereka golongan menengah ke bawah, mereka nelayan.
Saya pernah tinggal di sebuah pulau di kota Batam, melihat orang nelayan. Nelayan itu mereka pergi pada menjelang malam hari. Dan mereka pulang pada pagi hari. Kalau mereka tidak dapat tangkapan ikan, maka mereka akan cari utangan, saudara-saudara, supaya bisa makan pada hari itu. Saya kira tidak jauh berbeda yang dialami oleh Petrus, Yakobus. Secara ekonomi mereka di bawah. Dan mentalitas mereka juga bukan mentalitas yang super, tidak. Lewi adalah orang yang kalau sekarang mungkin di perpajakan, ya. Saudara tahu orang perpajakan itu katanya suge-suge, kaya-kaya. Yang kasus yang lama Gayus Tambunan. Dan terus sekarang perpajakan selalu disorot karena hartanya tidak sesuai dengan penghasilannya. Dan Lewi terhitung di dalamnya. Dia kaya. Dia makan cukup. Dia punya sesuatu yang bisa diandalkan secara lahiriah. Berbeda dengan Petrus. Tapi saya ingin memberitahu kepada kita, dua sisi ini diubahkan oleh Tuhan. Dua bagian ini diubahkan oleh Tuhan. Ada orang yang miskin, saudara-saudara, datang kepada Tuhan. Saudara bisa melihat Alkitab bagaimana di Kisah Para Rasul, ending dari perjalanan hidup Petrus. Dia lebih kaya dari sebelumnya. Dia lebih terhormat dari sebelumnya. Dia lebih baik dari sebelumnya. Itu menarik bagi saya. Dan juga seorang Lewi yang kaya raya. Saudara baca Alkitab, saudara akan menemukan bahwa dia lebih baik dari sebelumnya. Dia lebih terhormat dari sebelumnya. Sekalipun mungkin dia tidak sekaya dulu, tapi hatinya lebih baik. Hidupnya lebih baik. Saudara tahu bahwa dua pribadi ini bukanlah dua pribadi yang disukai di tengah-tengah bangsa Israel. Saudara, nelayan itu bukan hanya nelayan. Di mana-mana orang miskin itu, saudara-saudara, tidak lebih terhormat daripada orang kaya. Kita ngomong apa adanya saja. Yang percaya katakan amin. Yang setuju katakan amin. Itu Alkitab juga mengatakan. Amsal berkata bahwa hikmat orang miskin itu tidak dipandang. Mengapa Salomo berkata demikian? Karena itu real dari perjalanan hidup yang terjadi. Dan saya kira Petrus juga mengalami. Dia tidak lebih terhormat daripada Lewi pada waktu itu. Di tengah-tengah konglomerat orang Yahudi. Tetapi Lewi juga, saudara-saudara, bukanlah orang terhormat. Dia memang memiliki harta. Tetapi Alkitab mencatat Lewi itu yang pemungut cukai. Dia selalu tidak disukai karena dianggap memeras bangsa Israel. Saudara-saudara, dua pribadi yang dengan latar belakang yang berbeda tapi punya status yang 11-12 tidak disukai pada bagian itu. Tetapi saya mau katakan kepada saudara pada bagian ini. Mereka berdua diubahkan oleh Tuhan. Kelompok ini diubahkan oleh Allah. Apa yang membuat mereka berubah, saudara-saudara? Hanya kuasa Allah. Kuasa Allah lah yang membuat kedua pribadi ini mengalami perubahan, saudara-saudara. Saya ingin berkata kepada kita pada saat ini, siapapun yang hadir pada hari-hari ini, pada waktu ini duduk di kursi itu, atau yang hadir secara streaming, Tuhan tidak sedang memandang kita dengan status apapun. Tuhan tidak berkata sedang memandang kita lahir dari keluarga yang mana, kita tinggal di sudut gang yang mana, siapa orang tua kita, apa pekerjaan kita. Tuhan tidak sedang memandang apakah kita punya uang apa tidak. Tuhan tidak sedang memandang bagaimana kecakapan kita. Bagaimana kecantikan kita secara lahiriah. Setebal mana bedak kita. Skincare apa yang kita pakai. Tuhan tidak sedang memandang itu, saudara-saudara. Yang mau Tuhan katakan, saudara, siapapun kita yang hadir yang mendengarkan pada hari ini, Tuhan bisa mengubah hidupmu, katakan amin. Tuhan bisa melakukan lebih besar daripada yang kau pikirkan, katakan amin. Petrus tidak pernah berpikir bahwa dia akan tampil di hadapan para pemuka-pemuka. Tapi itu juga Tuhan lakukan. Apa yang bisa merubah itu, saudara-saudara? Apa yang bisa mengubahkan hidup hanya kuasa Allah. Tapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Kuasa Allah itu bekerja lewat beberapa proses, saudara-saudara. Itu juga harus ada sikap dari diri kita. Yang pertama saya menulis, saudara-saudara, bagaimana kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Yang pertama, saudara-saudara, kita harus memberi respon yang baik pada panggilan Allah. Kita harus memberikan respon yang baik terhadap panggilan Allah. Matius pasal 4 ayat yang ke-18 sampai 19. Alkitab berkata demikian, saudara-saudara. Ayat 18 dan 19. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara-saudara, pada bagian yang lain, pada Markus pasal yang kedua ayat yang ke-14 berkata demikian. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alpeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan mengikut dia. Mari perhatikan pada bagian itu. Petrus, Yesus berkata, "Ikutlah aku." Lewi, Yesus juga berkata perkataan yang sama kepada Lewi. "Mari, ikutlah aku." Maka Alkitab mengatakan Lewi berdiri merespon dengan baik. Dan mengikuti Yesus. Dia merespon dengan baik panggilan Allah. Dia merespon dengan baik firman Tuhan. Dia merespon dengan baik apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Saudara bisa bayangkan, bukankah bukan cuma Petrus nelayan di sana? Bukankah cuma Lewi orang-orang di sana? Ada banyak. Saudara kalau lihat Alkitab, berapa banyak orang yang disembuhkan oleh Tuhan? Berapa banyak orang yang mengalami keubahan hidup, orang-orang yang bertemu dengan Kristus? Berapa banyak? Tidak banyak dibanding dengan yang mengikuti Yesus. Mengapa? Karena mereka yang mengalami keubahan itu selalu merespon panggilan Allah dengan baik. Selalu merespon firman Tuhan dengan baik. Saudara, kalau saudara lihat Jokowi datang ke kota Solo. Atau mungkin bukan Jokowi, ya mungkin dulu gubernurnya Ganjar. Pertanyaan saya, berapa banyak yang berani foto, menyerobot terus berjuang. Tapi berapa banyak yang merasa, wah kayaknya aku ndak iso foto deh. Kayaknya minder, saudara-saudara. Bayangkan Yesus datang. Lewi ini kan orang yang dibenci. Yesus ini adalah tokoh. Bisa saja Lewi berkata, wah tokohnya datang aku tak delik wae. Wes ojo sampai ketok karo wong kae. Jangan saya sampai ketemu dengan Yesus. Jangan-jangan dia nanti akan memarahi saya. Jangan-jangan dia akan mengatakan perkataan-perkataan yang tidak saya inginkan. Bisa saja itu terjadi. Petrus juga begitu. Pada ayat lain Alkitab berkata, Petrus berkata, "Aku ini orang berdosa." Tapi dia pasrah. Dia mau menemui. Dia merespon dengan baik panggilan Allah. Sekarang bagaimana dengan kita waktu kita dengar firman Tuhan? Bagaimana dengan kita waktu kita mendengarkan perkataan Tuhan? Bagaimana kita merespon? Apakah kita berkata, "Wait the moment please Jesus. Tunggu sebentar, saya sedang sibuk dengan urusan saya." Bagaimana kita merespon? Waktu Yesus berkata, "Hiduplah dalam kebenaran." Waktu Yesus berkata, "Berjalanlah dalam kehendak Allah." Bapak kita berkata, "Wait the moment please Jesus." Tunggu sebentar Tuhan. Apakah kita berkata, "Oh itu bukan buat saya. Oh tonggoku kai loh." Si istri berkata, senggol suaminya, "Kulo krungu ke." Si suami berkata, "Kulo rungu ke." Saudara, setiap firman yang disampaikan dari mimbar yang kudus, itu saudara-saudara sedang berbicara bagi kita. Amin.
Tuhan sedang berbicara apa pada kita sekarang? Tuhan tidak lihat kita secara personal dengan latar belakang, dengan keadaan, dengan status apapun. Tapi bisakah kita merespon panggilan Allah? Bisakah kita dengar dengan baik panggilan Allah? Bisakah kita, saudara-saudara, memberi sesuatu yang baik tentang panggilan Tuhan? Saudara, yang punya anak boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan yang punya anak. Boleh angkat tangan, angkat tangan. Oh, saudara-saudara punya anak ya. Bagaimana sikap kita kalau kita memanggil anak kita tidak mau dengar? Rasanya bagaimana? Bapak Ibu, yang gembira, yang happy boleh angkat tangan. Jadi kalau anak-anaknya tidak dengar, happy. Guyu saudara-saudara. Dipanggil sekali, contohnya ada gelas di meja begitu ya. Tolong dong Le, pindahkan gelasnya yang di meja itu ke dapur. Tidak mau dengar. Gen Z biasanya generasi sekarang asik dengan gamenya saudara-saudara. Terus saudara bilang lagi, tolong dong gelasnya dipindah ke dapur. Tidak dengar lagi, saudara lakukan apa? Saudara, diam saudara-saudara? Menang atau bagaimana? Saya kira saudara akan berkata lebih keras. Dan kalau tidak dilakoni, saudara mungkin berkata, kok ngangel ke yo? Anakku kok ngangel ke? Dipanggil kok tidak mau nyaut. Dikasih tahu kok tidak mau. Saudara-saudara, pada bagian itulah Tuhan merasa waktu kita diberitahu kita tidak mau, saudara-saudara. Pada bagian itulah Tuhan itu anyel. Nah waktu Tuhan itu anyel, waktu anak, kalau kita anyel, terus sama anak kita kalau dia minta kita apain? Kadang kita tidak mau beri. Anak saya masih kecil-kecil. Ya biasa generasi sekarang HP, walaupun kita batasi. Saudara-saudara, kadang kalau disuruh itu tidak dengar. Dan kadang apa yang kita katakan, kalau mau nanti kita belikan sesuatu. Kalau tidak ya kita tidak memberikan penghargaan. Tuhan juga begitu. Mengapa banyak orang mengikut Tuhan hidupnya tidak berubah. Damainya tidak berubah. Karakternya tidak berubah. Bahkan ekonominya tidak berubah. Dulu ikut Tuhan suka ngutang. Sekarang sudah ikut Tuhan bertahun-tahun masih suka ngutang saudara-saudara. Dulu suka nembung saudara-saudara. Sekarang sudah tidak suka nembung lagi karena sudah ada pinjol kan. Tidak perlu saudara-saudara lagi pinjam tetangga. Pinjol saja. Kalau sudah mentok di pinjol saudara-saudara, pinjam sana sini. Saya beberapa kali mentoring orang-orang yang hidupnya tidak diubahkan walaupun mengikut Tuhan sudah lama. Utangnya di mana-mana. Saya kira di sini tidak ada yang suka ngutang, di sini suka memberi. Amin. Kok 2 kali saya ngomong di sini berbicara tentang utang? Bapak Ibu saudara-saudara, kalau saudara butuh bimbingan tentang penyelesaian utang nanti kontak saya. Saya dampingi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah. Ayolah kita membeli respon yang baik. Respon firman Tuhan supaya hidup kita berubah. Respon firman Tuhan supaya damai kita lebih baik. Dulu ikut Tuhan karakternya suka marah. Sekarang juga ikut Tuhan bertahun-tahun tidak berubah. Kenapa? Tidak bisa merespon firman Tuhan. Tidak bisa merespon panggilan Allah. Bagian yang lain saudara-saudara, saya menulisnya. Respon kita pada panggilan Allah menentukan bagaimana kita bermetamorfosa dalam perjalanan hidup kita. Respon kita kepada panggilan Allah, kepada firman akan menentukan bagaimana kita mengalami keubahan. Fase demi fase dalam perjalanan hidup ini. Kita akan mengalami keubahan lebih baik. Kalau dulu kita warnanya sedikit hitam, terus berubah menjadi abu-abu, terus berubah sedikit demi sedikit sampai menjadi baik, sampai menjadi putih, saudara-saudara. Tapi semakin lambat kita merespon, tapi semakin kita tidak bisa menerima panggilan Allah dengan baik, maka tidak ada yang terjadi. Petrus akan tetap menjadi nelayan kalau dia tidak merespon Tuhan dengan baik. Lewi akan tetap menjadi pemungut cukai kalau dia
tidak merespon Allah dengan baik. Dia tidak akan dicatat dalam Alkitab. Namanya tidak akan tertulis dalam Alkitab. Sejarah pertumbuhan gereja tidak akan menulis nama Petrus kalau dia tidak merespon panggilan Allah dengan baik. Dalam keturunan kita saudara-saudara, nama kita tidak akan tertulis kalau kita tidak merespon panggilan Allah dengan baik. Kalau kita tiada, maka cucu kita berkata, oh mbahku kailo wapi orang umum. Mbahku kailo sabare orang umum. Oh kuilo tonggoku dek ben kuilo. Oh kui wapi orang umum. Tapi kalau kita tidak bisa merespon, tidak bisa supaya hidup kita berubah, maka tetangga kita berkata, kulo mbahmu dek ben urusan karo mbahmu mesti ruwet. Mesti ruwet nek urusan karo mbahmu. Karo pakmu dek ben ku nek urusan iku ora tau rampung. Mesti enek wae masalahnya. Kenapa saudara-saudara? Kita ikut Tuhan tapi karakter Kristus tidak ada pada diri kita. Maka saya mendorong kita pada hari ini. Respon panggilan Allah. Respon firman Tuhan. Taruh dalam hati kita. Supaya kita mengalami hidup yang baik. Bagian yang lain saudara-saudara, bagian yang kedua saya menulis. Kalau kita sudah merespon panggilan Allah, kita harus meninggalkan semua pola pikir yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita perhatikan Keluaran pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang ke-10. Kita belajar dari Musa. Keluaran pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya akan baca buat kita. Adapun Musa ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Median. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Saudara-saudara, kisah Keluaran pasal yang ketiga adalah kisah sesudah Musa meninggalkan Mesir dengan status pelarian. Maka dia menggembalakan domba. Dari seorang yang dibesarkan dari kerajaan, sekarang dia menggembalakan domba. Mari kita perhatikan ayat yang kedua. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Selanjutnya Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkan kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri, itulah adalah tanah yang kudus. Ayat yang ke-6. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat yang ke-8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu. Ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Ayat yang ke-10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Saudara-saudara, pertemuan ini adalah pertemuan yang pertama kali di mana Musa bertemu secara langsung
dengan Tuhan. Saudara-saudara, sebelum dia bertemu dengan Tuhan, dia hidup dalam pelarian yang berfokus kepada egosentris, berfokus kepada diri sendiri untuk menyelamatkan diri, saudara-saudara. Dia tidak berpikir tentang keselamatan bangsa Israel. Dia tidak berpikir tentang pekerjaan besar, tujuan Allah dalam hidupnya. Dia tidak. Dia hanya tinggal di zona nyaman. Dia berpikir hanya untuk dirinya sendiri. Pola pikirnya hanya seperti katak dalam tempurung, bagaimana saya selamat? Bagaimana supaya saya baik? Tidak mati. Dia melarikan diri. Dan dia melupakan visi Allah. Dia melupakan tujuan Allah dalam hidupnya. Dia melupakan tujuan-tujuan ilahi. Saudara, kalau hidup kita mau berubah, kita harus menanggalkan yang bersifat egosentris, berpusat pada diri sendiri. Tidak memikirkan pekerjaan Allah. Tidak memikirkan yang lain kecuali dirinya sendiri. Pokoknya berkata, aku, perasaanku, hatiku, pikiranku, aku terluka. Perkataannya melukai hatiku. Saudara-saudara, waktu kita berfokus pada diri kita, maka kita kehilangan fokus kepada yang lain, yaitu tujuan-tujuan Allah dalam hidup kita. Khususnya orang-orang muda. Orang-orang muda. Tujuan Allah lebih besar pada hidupmu daripada cita-citamu. Amin. Yang hadir di sini di bawah 20 tahun. Tujuan Allah lebih besar pada hidupmu daripada cita-citamu. Tujuan Allah jauh lebih besar. Itu yang dialami oleh Musa. Tujuan hidupnya hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak berpikir keselamatan bangsa Israel. Tidak berpikir tentang tujuan-tujuan ilahi dalam hidupnya. Dia tinggal di zona nyaman. Oh, sudah nyaman jadi gembala. Sudah nyaman membantu itu. Sudah nyaman. Ya, sudah cukup. Buat apa memikirkan pekerjaan Tuhan yang besar? Menyusahkan diri. Capek. Mungkin waktu dia sudah dipanggil, kalau saudara baca, saudara-saudara, terlalu banyak alasan yang dibuat oleh Musa. Oh, saya tidak pintar berbicara. Oh, saya tidak punya kemampuan. Tadi pujian kita berkata, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Amin. Allah kita Allah yang besar, saudara-saudara. Itu yang harus kita tangkap supaya hidup kita berubah. Itu yang harus kita tangkap supaya kita mengalami metamorfosa yang baik dalam perjalanan hidup. Orang-orang yang tinggal di zona nyaman pasti tidak naik level. Saya memastikan itu. Saudara sudah nyaman seperti ini, sudah tidak mau bergerak lebih kencang. Ya sudah, seperti ini saja. Keadaan keluarga saudara. Saudara nyaman dengan keadaan yang sekarang, tidak mau terus naik ke level yang selanjutnya. Ya sudah, begitu aja. Saudara nyaman baca satu pasal satu hari, ya sudah begitu aja saudara-saudara. Tapi kalau saudara naik level lebih baik, Tuhan akan mengubah lebih besar. Amin. Saudara bisa bayangkan Petrus. Petrus itu bukan siapa-siapa. Oh, dia dipanggil oleh Tuhan. Tetapi dia memberi dirinya. Dia tidak mau tinggal di zona nyaman sebagai penjala ikan. Lewi tidak mau tinggal di zona nyaman, duduk di belakang meja dan menerima tagihan. Dia bergerak, dia mengikut Tuhan. Mungkin zonanya akan berbeda. Mungkin zonanya akan ada tantangannya. Mungkin jalannya akan lebih sulit. Tapi dia berkata, aku mau ikut Tuhan. Tapi saudara lihat, saudara-saudara, apa yang dikerjakan oleh Allah. Memang Petrus terbatas. Memang Lewi terbatas.
Tapi Allah kita yaitu Yesus Kristus tidak terbatas, katakan amin. Memang Petrus terbatas, memang Lewi terbatas, tetapi Yesus Kristus tidak terbatas. Kuasanya tidak terbatas. Memang kita terbatas. Memang pikiran kita terbatas. Memang mungkin bagian-bagian sisi kehidupan kita sangat terbatas. Tapi kalau kita bergantung sama Yesus Kristus, maka dia mengubah banyak hal dalam hidup kita. Mengubah banyak hal. Satu ketika saya bertemu dengan seseorang di pinggir jalan. Saya masih amat muda, saya masih pelayanan di sini waktu itu. Saudara-saudara, saya ketemu di pinggir jalan. Terus saya ngomong, saya berbicara, saya beritakan Injil. Saya selalu berkata dari dulu kepada banyak orang yang bertemu dengan saya, emas dan perak tidak ada padaku, tapi Yesus Kristus ada padaku yang bisa mengubah hidupmu. Saudara-saudara, keluarga yang lahir dari broken home, yang tidak punya style kekristenan. Sesudah ketemu dengan dia di jalan, saya mulai beritakan Injil. Mulai saya bawa ke komsel, dulu ada komsel di Tipes kalau saya tidak keliru. Terus kita ibadah di sana. Mulai saya bawa ke gereja. Dan saudara-saudara, memang dia terbatas. Tetapi waktu dia bertemu dengan Tuhan, beberapa kali menjadi ketua kaum muda di tempat kita. Dan saudara-saudara menikah juga dari depan kita. Sekarang hidupnya lebih baik. Saudara hidup di jalan. Saudara tahu hidup di jalan itu anak pink. Dulu anak pinknya. Katanya anak pang, kalau saya bilang anak pink, saudara-saudara. Itu saudara-saudara adalah perjalanan hidup yang menurut hemat saya adalah tidak diinginkan semua orang, tapi mereka harus hidup di sana karena kondisi-kondisi tertentu. Tetapi waktu Yesus mulai menyentuh hati, waktu kita mulai berpikir tentang pekerjaan Tuhan, dia menyentuh hati orang tersebut. Kita memberi diri pada visi yang besar, yaitu keselamatan jiwa bagi banyak orang. Maka waktu kita mulai melakukan sesuatu, karya Tuhan akan lebih besar daripada yang kita pikirkan, katakan amin. Saudara, gereja ini juga begitu. Pikirkanlah visi yang besar tentang pekerjaan Allah. Pikirkanlah sesuatu tentang pekerjaan Tuhan. Janganlah berfokus hanya kepada diri sendiri. Jangan hanya berfokus kepada keadaan sendiri. Ayo bergerak pada fase yang selanjutnya. Kalau kita bergerak pada zona yang selanjutnya, maka Tuhan yang besar itu akan melakukan bagiannya. Katakan amin. Selanjutnya, melakukan penundaan dalam merubah pola pikir supaya sesuai dengan kehendak Allah akan semakin memperlambat kita sampai kepada tujuan-tujuan Allah. Kalau kita menunda, maka tujuan-tujuan Allah itu juga akan semakin jauh jalannya. Semakin kita menunda, kita berkata, wait a moment, tunggu sebentar, maka tidak akan sampai kepada tujuan Allah. Sampai kapan kita berkata tunggu dulu? Sampai kapan kita berkata, oh tidak, bukan aku? Sampai kapan, saudara-saudara? Sampai kapan? Semakin kita menunda, saudara-saudara, maka kita akan semakin jauh. Pola pikir kita dalam berbisnis, pola pikir kita dalam berusaha, pola pikir kita dalam mengelola keuangan kita, pola pikir kita dalam mengelola keluarga, pola pikir kita dalam mengelola pelayanan, itu harus berfokus kepada tujuan-tujuan ilahi. Katakan amin. Bagaimana kita mengelola pekerjaan kita? Kalau kita sebagai seorang kaum profesional, karyawan, bagaimana kita mengelola? Apakah kita suka membuat nota cadangan? Apakah kita lebih suka untuk datang jam 9 ke kantor?
Bagaimana kita mengelola? Bagaimana kita mengelola bisnis kita? Apakah kita lebih suka untuk memanipulatif? Bagaimana kita mengelola? Kalau itu kita kompromi, maka tujuan-tujuan Allah dalam bisnis kita tidak akan tercapai, saudara-saudara. Kalau kita lakukan, maka tujuan-tujuan Allah dalam pekerjaan kita tidak akan sampai. Tidak akan sampai. Bagaimana kita mengelola keluarga kita? Istri, suami, anak-anak, bagaimana kita mengelola? Bagaimana kita memanajemen hidup kita? Kalau kita tidak lakukan sesuai dengan kebenaran Allah, maka tujuan-tujuan Allah dalam keluarga kita mustahil, impossible sampai. Bagian itu menjadi pondasi dalam perjalanan hidup. Bagaimana kita mengelola? Bagaimana kita berpikir tentang tujuan Allah? Sebab dari hal terkecil hidup kita, di situ pun Allah memiliki tujuan ilahi, katakan amin. Hal terkecil pun, bagaimana kita mengelola pikir kita, mengelola waktu kita, mengelola hidup kita. Apakah kita juga berpikir tentang tujuan-tujuan ilahi? Apakah kita berpikir tentang tujuan-tujuan ilahi? Apakah kita punya kompetensi untuk terus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan? Harusnya kita anak-anak Tuhan harus menjadi orang yang berbeda. Amin. Harus menjadi orang yang berbeda. Kalau kita di tempat pekerjaan, kita harus menjadi orang yang berbeda. Kalau kita di tempat kita memiliki usaha sendiri, yang kita bisnismen, kita harus menjadi orang yang berbeda. Kita harus lebih baik daripada dunia. Maka tujuan Allah sampai kepada kita, maka Tuhan akan mengubah hidup kita. Bagian yang paling terakhir, saudara-saudara, poin yang ketiga. Poin yang ketiga, saudara-saudara. Kita harus memiliki iman, memiliki keyakinan bahwa Yesus sanggup mengubah kehidupan kita. Mengapa Petrus mau ikut Tuhan? Karena dari dia melihat dia, mendengar firman Tuhan, dia memiliki keyakinan bahwa ini orang yang tepat untuk diikut. Kalau dia, saudara-saudara, berpikir ini bukan orang yang tepat, dia akan tidak mau, saudara-saudara. Tidak mau ketemu Tuhan. Buat apa? Kan tidak dapat apa-apa. Tidak dapat nilai, tidak dapat value kan? Buat apa? Lewi kenapa mau ikut Tuhan? Karena dia lihat ini sosok yang bisa diikuti. Ini sosok yang bisa mengubah hidup. Dia memiliki keyakinan. Dan untuk saudara-saudara, keyakinan itu bertahan. Itu melewati proses yang panjang. Proses yang panjang, saudara-saudara. Mari kita perhatikan. Matius pasal yang ke-8 ayat 14 sampai 17. Matius pasal yang ke-8 ayat 14 sampai ayat ke-17. Sudah ketemu? Ya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Saudara-saudara, setelah Petrus mengikut Tuhan, mari perhatikan, maka ada satu peristiwa di mana ibu mertua Petrus mengalami sakit. Mari perhatikan, Yesus melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam, maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya, ia pun bangun dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, Petrus membawa Yesus ke rumah mertuanya. Mengapa dibawa?
Karena dia punya keyakinan, punya iman bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Katakan amin. Makanya dibawa saudara-saudara. Petrus memiliki iman. Dan itu berproses. Setiap hari dia ketemu dengan Yesus. Setiap hari dilihat. Apakah ada tantangan dengan berkaitan dengan iman Petrus waktu dia mengikuti Yesus? Ada. Di mana tantangannya? Berulang kali mereka ditolak. Berulang kali mereka diusir. Berulang kali mereka tidak diterima. Tapi itu tidak menggoyahkan iman Petrus. Dia tetap percaya beriman bahwa Yesus itu sanggup melakukan mukjizat. Bahwa Yesus itu adalah guru, bahwa Yesus itu adalah Mesias, bahwa Yesus itu adalah Lord Tuhan. Maka dia bawa. Maka dia bawa. Supaya hidupmu berubah, setialah pada proses iman. Amin. Tepuk kiri kanan katakan setia pada proses, bilang. Saudara-saudara, dunia ini tidak sedang baik-baik saja. Saudara harus mengikuti prosesnya. Tetapi iman saudara harus tetap bersinar, tumbuh. Saudara kalau tidak mampu mengikuti proses yang baik, selesai. Tujuan ilahi tidak sampai. Musa setia pada proses. Petrus setia pada proses. Yusuf, saudara-saudara, saya mau berbicara tentang Yusuf. Mengapa hidupnya berubah? Karena dia mengerti kehendak Allah. Dan dia fokus kepada kehendak Allah. Dia setia kepada proses. Dia anak orang kaya. Yusuf anak orang kaya. Kambing domba bapaknya banyak. Tapi suatu ketika malapetaka menghampiri dia. Karena dia bermimpi. Dia bermimpi. Mimpinya diberitahu kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya marah. Papanya juga marah. Saudara, dia dijual ke Mesir. Itu proses yang pertama. Saudara, dari orang kaya dijual menjadi budak. Anda bisa bayangkan. Bangkrut saudara-saudara. Di rumah punya pelayan, tapi menjadi pelayan pada akhirnya. Tapi prosesnya dia ikuti dengan baik. Terus dia ikuti, dilakukan yang terbaik. Dia pikirkan tentang visi Tuhan. Saudara, kalau baca itu Kejadian pasal yang ke-50, saudara-saudara. Apa yang dikatakan pasal 49. Oh, dia berkata kepada saudara-saudara, bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi kehendak Allah lah aku sampai ke sini. Artinya saudara-saudara, dia menangkap visi Allah dan proses itu terus diikuti dengan baik. Dia lakukan yang terbaik, do the best, berikan yang terbaik. Di mana dia tinggal, menjadi budak dia lakukan yang terbaik. Sesudah menjadi budak dia dirubah, diangkat oleh Tuhan. Terus berproses saudara-saudara, sampai dia menjadi orang kepercayaan pas pampres. Potifar itu orang kepercayaannya Raja Mesir dan penjaga Raja Mesir, Firaun dan Yusuf. Naik dari orang kaya, jadi budak, sekarang jadi orang kepercayaan. Prosesnya terus berjalan saudara-saudara. Dipitnah masuk penjara. Proses terus diikuti oleh Yusuf dengan baik. Dia tidak komplain kepada Allah. Sampai pada titik tertentu, dia melakukan yang terbaik di penjara. Makanya saya berbicara kepada kita, kalau kita dimanapun kita berada, lakukan yang terbaik maka Tuhan akan mengangkatmu pada waktunya. Katakan amin. Dia terus bayangkan di penjara saudara-saudara. Saudara-saudara, Yusuf itu bukan di penjara seperti di kelas biasa, tidak. Makanya dia ketemu dengan juru minum. Karena dia di penjara dengan para pejabat. Ketemu dengan juru minum, jangan juru roti. Diterjemahkan mimpinya, prosesnya dia ikuti. Oh, penjara itu dipercayakan kepada dia, prosesnya diikuti. Sampai tiba waktunya juru minum, saudara-saudara, itu diterjemahkan mimpinya, prosesnya diikuti. Terus dia percaya kepada Allah yang dia sembah.
Diterjemahkan mimpi, suruh minum, dia dipanggil ke istana. Dan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Mengapa bisa dirubah Tuhan? Karena dia mengikuti proses. Imannya tidak luntur. Apa yang kita alami pada hari-hari ini? Di proses mana kita sedang ada? Apakah kita sedang di bawah? Apakah kita sedang turun terjun bebas? Apakah kita sedang naik ke permukaan? Di mana kita? Apakah kita sedang menjadi kepala pengatur? Apakah kita sedang menjadi karyawan? Apakah kita menjadi seorang bos? Apakah kita jadi seorang apapun? Ikuti proses Tuhan. Ikuti proses Tuhan. Yusuf pada akhirnya memanggil saudara-saudaranya dan memberkati mereka. Petrus pada akhirnya membawa Yesus ke rumah mertuanya dan keluarganya mendapat berkat. Saudara-saudara, hidup yang diubahkan dimulai dari personal kita dan akar melebar kepada keluarga, bahkan kepada masyarakat. Amin. Ubah pola pikir, respon firman Tuhan secara personal. Izinkan Tuhan melakukan sesuatu. Miliki iman yang tidak bergeser dalam kondisi apapun. Saudara-saudara, pada bagian itu hidup saudara akan diubah oleh Tuhan. Tetapi jauh lebih besar daripada itu, kita akan menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Tapi saudara-saudara, kalau kita tidak mengizinkan Tuhan, kuasa Allah berkarya, maka hidup kita juga tidak berubah. Maka keluarga kita juga, kita tidak membawa dampak yang baik kepada keluarga kita. Maka di tengah-tengah masyarakat juga kita tidak terhitung menjadi orang-orang yang membawa hal yang baik. Berpikirlah tentang hal yang lebih besar, yaitu kerajaan Allah. Fokuslah kepada kerajaan Allah. Fokuslah kepada penyelamatan jiwa. Fokuslah kepada hal-hal yang diberikan Tuhan kepada kita. Apapun yang kita alami pada hari-hari ini, gelombang apapun yang menghampiri hidup kita, musim apapun yang menghampiri hidup kita, kiranya kita bertahan di sana dan terus naik dan iman kita terus bertumbuh.